Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farel Firmansyah dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM 25050974076. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari sistem informasi penjualan dan stok barang pada toko retail yang kami buat. Tujuan dari pembuatan sistem informasi ini yang pertama meningkatkan efisiensi pengelolaan penjualan dengan pencatatan transaksi yang cepat, akurat, dan terkomputerisasi. Yang kedua, memudahkan pengelolaan stok barang agar jumlah persediaan selalu terpantau secara real time. Yang ketiga, meningkatkan keamanan data transaksi dan persediaan melalui sistem penyimpanan data yang terpusat. Yang terakhir, menyediakan laporan penjualan dan stok yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Masuk pada normalisasi. Yang pertama, normalisasi 1NF terdapat satu tabel yang sangat panjang yang berisikan ID detail, ID penjualan, tanggal, nama pelanggan, nama pegawai, nama barang, harga satuan, jumlah beli, subtotal item, nama diskon, jumlah diskon, total penjualan. Pada normalisasi 2NF terbagi menjadi dua, yaitu tabel penjualan dan tabel detail penjualan. Di normalisasi 3NF terbagi menjadi beberapa tabel, di antaranya tabel penjualan, tabel detail penjualan, tabel pegawai, tabel pelanggan, tabel barang, tabel diskon, tabel kategori, tabel supplier. Nah, masuk pada konseptual data. Pada tabel pelanggan terdapat 6 atribut. Yang pertama, untuk foreign key-nya ID underscore pelanggan, lalu atribut pendukung lainnya nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan email. Lalu di penjualan terdapat 5 atribut dengan primary key-nya adalah ID penjualan, foreign key-nya ID pelanggan, dan ID pegawai. Lalu atribut pendukung lainnya tanggal dan total harga. Lalu di tabel pegawai terdapat ID pegawai sebagai primary key-nya, lalu ada nama, email, jenis kelamin, username, password, nomor telepon. Pada tabel invoice terdapat primary key-nya yaitu ID underscore invoice dengan foreign key-nya ID pegawai, ID supplier, tanggal order, dan total. Di tabel detail invoice terdapat primary key-nya yakni ID underscore detail invoice dengan foreign key ID invoice sama kode barang, dan atribut pendukungnya yaitu quantity. Tabel di bawah masuk pada tabel diskon terdapat primary key yakni kode underscore diskon dengan atribut lainnya nama underscore diskon, jumlah underscore diskon, jumlah underscore barang, tanggal underscore awal, dan tanggal underscore akhir. Masuk pada tabel detail penjualan terdapat
ID underscore detail sebagai primary key, kode underscore diskon sebagai foreign key, ID underscore penjualan sebagai foreign key, ID underscore barang sebagai foreign key, atribut lainnya yaitu jumlah, harga satuan, dan subtotal. Masuk pada tabel barang, terdapat kode underscore barang sebagai primary key, foreign key-nya yakni ID underscore kategori, ID underscore supplier, dan atribut lainnya yaitu nama underscore barang, harga, jumlah barang, tanggal expired. Pada tabel supplier terdapat primary key yakni ID underscore supplier, atribut lainnya yaitu nama, alamat, nomor telepon, dan yang terakhir tabel kategori ID underscore kategori sebagai primary key, atribut lainnya nama underscore kategori, dan deskripsi. Oke, untuk relasinya, pelanggan dengan penjualan menggunakan one to many, yang artinya satu pelanggan dapat melakukan semacam banyak pembelian. Lalu relasi penjualan dengan pegawai yakni many to many, jadi many to one, jadi satu pegawai dapat melayani banyak penjualan. Oke, lalu pegawai dengan invoice dengan relasi one to many, yang mana artinya satu pegawai dapat menerima banyak invoice. Lalu hubungannya invoice dengan detail invoice yakni one to many, yang artinya satu invoice terdapat banyak detail invoice lainnya. Lalu relasi invoice dengan supplier menggunakan konsep many to one, yang mana berarti satu supplier dapat memberikan banyak invoice. Lalu relasi barang dengan supplier menggunakan konsep many to one, yang mana artinya satu supplier dapat mensuplai banyak barang. Lalu di tabel barang dengan detail penjualan menggunakan konsep many to one, yang artinya satu barang dapat dimasukkan ke dalam detail penjualan. Lalu diskon dengan detail penjualan menggunakan konsep optional many, yang mana artinya diskon ini opsional ya, tapi dia bisa digunakan banyak di detail penjualan. Lalu yang terakhir, relasi tabel barang dengan kategori menggunakan konsep many to one, jadi di satu kategori mencakup banyak barang. Oke, masuk ada fiscal data model. Di tabel pelanggan saya menggunakan PIN sebagai ID pelanggannya, lalu nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin menggunakan tipe data varchar.
Sebenarnya ini apa ya? Sebenarnya ini terserah ya mau pakai tipe data apa, menyesuaikan. Oke, kita lanjut ke insert data. Ini ada insert data untuk tabel pegawainya, lalu tabel supplier, tabel pelanggan, tabel barang, tabel kategori, tabel diskon, tabel insert data, tabel detail invoice, tabel penjualan, tabel detail penjualan, lalu di query pada query saya menggunakan contoh untuk menampilkan nama kasir, nama pelanggan, total penjualan, dan tanggal penjualan dalam tabel penjualan. Saya menggunakan metode inner join, yaitu select penjualan titik ID underscore penjualan, penjualan titik tanggal, pelanggan titik nama sebagai row S, nama pelanggan, pegawai titik nama S, nama underscore kasir, penjualan titik total from penjualan. Oke, inner join pelanggan on penjualan titik ID pelanggan sama dengan pelanggan titik ID underscore pelanggan. Inner join pegawai on penjualan ID pegawai underscore pegawai sama dengan pegawai titik ID underscore pegawai. Jika kita mengeksekusi kode tersebut, maka yang akan muncul seperti pada bawahnya. Terdapat ID penjualan, tanggal, nama pelanggan, nama kasir, dan total belanja. Menggunakan metode outer join. Di sini bertujuan untuk menampilkan nama supplier, nomor telepon supplier, nama barang yang dikirim oleh supplier, dan jumlah barangnya. Select supplier nama supplier, supplier titik nomor telepon, barang titik nama barang, barang titik jumlah barang, from supplier left join barang on supplier titik ID supplier sama dengan barang ID supplier order by supplier titik nama supplier ASC. Nah, di sebelah kanan ini adalah hasil atau query dari kode yang kita jalankan. Dia masuk pada role dan hak akses. Pada role admin system ada beberapa yang diberikan batasan dengan bertujuan admin bertanggung jawab pada data master bukan transaksi harian, mengurangi risiko manipulasi data transaksi, menerapkan prinsip less privilege. Nah, ada role gudang. Gudang bertanggung jawab pada stok masuk, tidak memiliki akses ke penjualan, pemisahan stok masuk dan stok keluar. Jadi di gudang diberikan akses yaitu untuk mengupdate stok barang. Yang kasir hanya memiliki akses pada penjualan sama detail penjualan.
karena kasir hanya boleh input transaksi, tidak boleh mengubah harga atau stok, mencegah penyalahgunaan diskon dan stok. Padahal supervisor hanya bersifat read only, karena supervisor biasanya untuk mengaudit dan mengevaluasi serta memantau sistem yang berjalan agar tidak dirubah sama supervisor. Nah, pada role manager ini sama seperti supervisor ya, hanya bersifat read only. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat bahasa yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Dan juga terima kasih kepada teman-teman kelompok saya yang telah membantu saya untuk membuat sebuah sistem informasi pada toko retail ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.